Oke, selamat siang. Hari ini kami kelompok 10 akan mempresentasikan perusahaan yang telah kami pilih, yaitu BCA. Nah, di sini ada anggotanya, yaitu saya sendiri, Anissa Nur Fatimah, ada Karina Rizkia Fitriani, ada Alnafia Sisvanka, dan ada Zaki Maulidiasa. Kita mulai dari profil perusahaan terlebih dahulu. Eh, ya, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Anissa tentang profil perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Identitas umum, nama perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk, Industri Perbankan dan Jasa Keuangan. Tahun berdiri 1957. Bentuk hukum perseroan terbatas atau TBK. Kantor pusat di Menara BCA Grand Indonesia. Jalan M. H. Tamrin nomor 1 Jakarta Pusat, Indonesia. Selanjutnya, Profil perusahaan Profil perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk. Secara singkat, Bank Sentral Asia (BCA) berdiri pada 21 Februari 1957. Awalnya bernama Bank Sentral Asia (NV). Selama lebih dari 6 dekade, BCA tumbuh menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Perjalanan BCA sempat mengalami tantangan besar pada masa krisis ekonomi 1997 hingga 1998. Namun berhasil bangkit dengan restrukturisasi yang kuat dan dukungan nasabah. Kini, BCA dikenal sebagai bank yang stabil, inovatif, dan berfokus pada pelayanan nasabah. Boleh selanjutnya? Di sini ada profil perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Visi, misi, dan nilai perusahaan. Visi menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misi yang pertama membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan nasabah. Selanjutnya, memberikan solusi keuangan yang tepat dan andal. Ketiga, memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas tinggi. Nilai-nilai utama atau core values, core values adalah integritas, profesionalisme, fokus pada nasabah, dan keunggulan operasional. Boleh selanjutnya? Struktur dan kepemimpinan. BCA dipimpin oleh jajaran direksi dan dewan komisaris profesional dengan presiden direktur atau presdir saat ini adalah Bapak Jahja Setiaat Maja. Struktur organisasi BCA mencakup berbagai divisi, mulai dari layanan, retail, korporasi, hingga digital, banking. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kita masih di profil perusahaan. Lanjut ke wilayah operasi. BCA memiliki jaringan luas dengan lebih dari 1.200 kantor cabang di seluruh Indonesia dan sekitar 18.000 ATM BCA. Layanan digital seperti BCA Mobile, Klik BCA, dan My BCA. BCA juga menjalin kerjasama dengan jaringan ATM nasional dan internasional seperti Prima, ATM Bersama, dan Sirus. Selanjutnya, ada produk dan layanan. BCA menyediakan berbagai layanan keuangan untuk individu, bisnis, dan korporasi. Di antara lainnya ada tabungan dan giro, yaitu tahapan BCA, Tapres, Giro, Deposito. Lalu ada kredit, yaitu KPR, KKB, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Selanjutnya ada layanan pembayaran dan transaksi, yaitu seperti m-banking, terus mobile banking, ada internet banking. Lalu ada di kartu, BCA memiliki debit BCA, kredit BCA, sama flash. Lalu yang terakhir ada layanan koperasi dan internasional, yaitu trade finance, treasure, dan cash management. Lanjut, untuk tanggung jawab sosial atau CSR, melalui program Bakti BCA, perusahaan menjalankan berbagai kegiatan sosial di bidang pendidikan, lalu kesehatan dan lingkungan, lalu pemberdayaan masyarakat atau Bakti UMKM. BCA juga berkomitmen terhadap
keberlanjutan dengan mendukung pembiayaan hijau dan efisiensi energi. Lanjut, ada prestasi dan reputasi BCA. BCA secara konsisten menerima berbagai penghargaan seperti Best Bank in Indonesia sebagai berbagai lembaga internasional. Contohnya ada Forbes, Finance Asia, dan The ASEAN Banker. Lalu ada Top Brand Award untuk produk perbankan digital dan kartu kredit. Dan yang terakhir ada peringkat tinggi dalam aspek tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke dalam kinerja dan capaian dari BCA. Sebagai bank dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, BCA menunjukkan kinerja keuangan yang stabil. Pada tahun-tahun terakhir, BCA mencatat pertumbuhan positif pada aset, laba bersih, serta dana pihak ketiga, yang menegaskan posisinya sebagai bank swasta terbesar dan paling dipercaya di Indonesia. Di sini kita masuk ke implementasi Good Corporate Governance atau GCG. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Bank Sentral Indonesia, PT Bank Sentral Asia ini berkomitmen penuh untuk menetapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, penerapan GCG di BCA ini dilaksanakan secara konsisten guna menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan. Di sini kita masuk ke prinsip-prinsip GCG yang diterapkan BCA dalam menjalankan GCG berdasarkan 5 prinsip utama, yaitu yang pertama ada transparansi, yang dimana BCA ini menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses publik melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan situs web yang resmi. Lalu ada keterbukaan juga yang diterapkan pada komunikasi kepada investor melalui public expose, paparan kinerja keuangan, serta publikasi laporan setiap 3 bulan sekali. Lalu ada akuntabilitas, yang dimana struktur organisasi BCA ini dirancang agar setiap fungsi dapat memiliki tanggung jawab termasuk mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Lalu penerapan sistem key performance indikator yang mengawasi karyawan. Lalu ketiga ada responsibility, yang dimana BCA memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi perbankan, ketentuan OJK, serta undang-undang perseroan terbatas. Yang keempat ada independensi, yang dimana pengambilan keputusan di BCA dilakukan secara objektif tanpa pengaruh dari pihak manapun. Lalu yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan. BCA memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemberian kompensasi yang berdasarkan objektif. Oke, slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini. Oke, di sini ada analisis yang pertama aspek utama GCG. Kepemimpinan dan struktur tata kelola. Implementasi di BCA memiliki dewan direksi dan komisaris profesional yang didukung komite audit, resiko, dan remunerasi. Analisis singkatnya. Struktur organisasi yang kuat memastikan pengawasan efektif, pengambilan keputusan tepat, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua ada manajemen resiko dan etika kerja. Terdapat divisi khusus untuk mengelola resiko serta penerapan kode etik dan budaya integritas bagi seluruh karyawan. Analisis singkatnya membantu menjaga stabilitas perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab.
Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Implementasi di BCA-nya, laporan keuangan dan kegiatan perusahaan disampaikan secara terbuka serta diaudit oleh auditor independen. Analisis singkatnya menunjukkan komitmen BCA terhadap keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Next. Di sini ada dampak dan hasil penerapan GCG. Implementasi GCG yang kuat membawa dampak positif bagi BCA. Yang pertama ada kinerja keuangan yang stabil dan berkelanjutan, tercermin dari pertumbuhan aset dan laba bersih tahunan. Yang kedua ada peningkatan penghargaan Best Managed Company dan Best Bank in Indonesia. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional berkat tata kelola yang transparan dan berbasis resiko. Yang terakhir, ada kepatuhan tinggi terhadap regulasi OJK dan BI, menjaga keberlangsungan dan kredibilitas perusahaan. Next. Aspek tarif dari implementasi tata kelola BCA. Prinsip keterbukaan tarif layanan. BCA menerapkan prinsip keterbukaan dengan menyampaikan informasi tarif produk dan jasa secara jelas kepada nasabah. Tarif seperti biaya administrasi rekening, biaya transfer, dan bunga pinjaman ditetapkan berdasarkan yang pertama ada pertimbangan pasar dan kompetisi perbankan yang sehat, yang kedua kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Yang terakhir ada prinsip fairness, keadilan bagi nasabah dan pemegang saham. Yang kedua ada kebijakan tarif internal. Dalam lingkup internal, aspek tarif juga mencakup struktur gaji, tunjangan, dan bonus direksi serta karyawan. Penerapannya dilakukan melalui satu komite remunerasi dan nominasi yang independen. Lalu yang kedua, evaluasi kinerja yang terukur dan berbasis pada hasil. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap prinsip accountability agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Yang ketiga, ada kepatuhan terhadap regulasi tarif. BCA memastikan bahwa seluruh kebijakan tarif sudah baik untuk produk maupun internal perusahaan, yaitu dengan mematuhi ketentuan regulator, termasuk batas maksimum, suku bunga, biaya administrasi, dan tarif layanan digital banking. Langkah ini mendukung prinsip compliance dan fair business practice, menjaga reputasi serta kepercayaan publik terhadap perusahaan. Next. Kesimpulan. Penerapan corporate governance di PT Bank Indonesia Sentral Asia atau BCA telah berjalan efektif, konsisten, dan terukur. BCA berhasil menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan kepatuhan. Dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial. Kekuatan utama BCA terletak pada stabilitas manajemen, keandalan sistem pengawasan, dan budaya integritas tinggi yang menjadikan model penerapan GCG terbaik di sektor perbankan Indonesia. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.